Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ila amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina jami'i ustadina wa asatidhi ustadina wa jami'i masyaikhina masyaikhi masyaikhina wa jami'i malahwakunarina wa kafatil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walida wahamma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah. Apa yang kita inginkan, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah pengajian ini kita niatkan ikhlas karena Allah, ikhlas mengharap ridho Allah. Semoga dengan ridho ikhlas karena Allah, Allah menunjukkan kepada kita semuanya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, sehingga kita semuanya menjadi manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangannya,
melaksanakan segala perintahnya, sehingga kita semua menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang makruh-makruh dalam sholat. Makruh artinya dibenci. Makruh apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Jika ditinggalkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makruh-makruhnya yaitu tidak membuka tangannya ketika takbiratul ihram dan sujud. Yang bagus ketika takbiratul ihram tangan dibuka Allahu Akbar, atau ketika sujud tangan dibuka, yang bagus. Makruh kalau agak ditekuk, pokoknya yang enggak dibuka itu makruh hukumnya. Dan merapatkan kedua tapak kaki atau memajukan yang satu dari yang lain dan menyandar menekan dengan yang satu di waktu berdiri. Ini hukumnya makruh. Yang bagus tapak kaki berdiri agak dibuka, berdiri tegak, tidak boleh agak maju yang satunya atau menekan salah satunya, itu hukumnya makruh. Yang ketiga, membaca keras di waktu perlahan-lahan atau sebaliknya, dan menundukkan kepala di waktu ruku. Ketika ruku kepala tidak boleh tunduk gini, yang bagus lurus dengan punggung. Dan menyalahi tertib ketika meletakkan anggota di waktu sujud, dan membujurkan lengan di atas tanah, dan merenggangkan hidung dari tanah. Hidung yang bagus menempel ke tanah, tidak boleh renggang dari tanah. Dan tidak merenggangkan tangan dari pinggang ketika ruku. Sujud bagi lelaki dan tidak membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau tidak membaca ta'awudz hukumnya makruh. Jadi yang bagus membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan surat dalam Al-Quran. Dan meninggalkan takbir ketika ruku. Ketika ruku membaca takbir, yang bagus sujud dan duduk. Ketika ruku, sujud dan duduk, yang bagus membaca takbir. Kalau tidak membaca hukumnya makruh. Dan meninggalkan tasbih dalam ruku atau sujud atau bacaan iktidal dan duduk atau doa sesudah tasahud akhir. Itu pokoknya manut aturan-aturan dalam sholat itu kita lakukan. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Kalau ada yang ditinggalkan hukumnya makruh. Dan sangat terburu-buru, ini hukumnya makruh. Jadi yang bagus khusyuk, tenang, tidak terburu-buru. Dan mendoakan khusus buat dirinya jika menjadi imam. Jika menjadi imam, hendaknya mendoakan makmum juga. Jangan hanya mendoakan dirinya. Dan menelangkup pakaian. Pakaiannya ditelangkup ini hukumnya makruh. Dan mengusap muka karena debu, karena ada debu di muka kemudian diusap gini, itu hukumnya makruh.
dan melencengkan tangan. Juga makruh menoleh dengan muka saja, kecuali jika ada hajat yang penting ketika salam, yang menoleh hanya mukanya saja. Yang bagus dengan lehernya juga bergerak. Diriwayatkan bahwa sebab ujian Nabi Yakub itu karena ketika ia sedang sholat melihat kepada putranya Nabi Yusuf yang sedang tidur karena sangat kasih sayang padanya. Dan makruh karohat tahrim sholat pada waktu istiwa matahari tepat di tengah langit, kecuali pada hari Jumat, juga sesudah subuh sehingga naik tinggi matahari, dan sesudah asar sehingga terbenam matahari, kecuali sholat sunat yang ada sebab seperti tahiyatul masjid atau qobliyah ba'diyah yang tertinggal tidak disengaja. Dan makruh karohat tanjih sholat seorang yang menahan kencing, kentut atau buang air, juga di depan makanan yang diinginkan, juga di tengah jalan dan di kuburan, sama saja ia menghadap atau di sampingnya. Jadi ketika sholat kita menahan kencing, menahan kentut, itu hukumnya makruh. Yang bagus kencing dulu, kalau ingin kentut dikentutkan dulu, buang air kecil, buang air besar, itu menahan itu hukumnya makruh. Kalau memang ingin itu cepat dikeluarkan saja, kemudian berwudu, kemudian sholat. Juga di depan makanan yang diinginkan, seumpama makanannya dibawa ke tempat sholat, makanan yang diinginkan karena sudah menyusun acara nanti setelah sholat mau makan, akhirnya didekatkan makanannya, itu hukumnya makruh. Juga di tengah jalan, di tengah-tengah jalan sholat itu hukumnya makruh. Sekarang yang membatalkan sholat: sengaja berbicara walau dengan 2 huruf yang dapat dimengerti, ini batal sholatnya. Berbicara walaupun hanya dengan 2 huruf seumpama ya, diajak bicara oleh orang lain kemudian menjawab ya, itu batal sholatnya. Dan tidak batal jika terlanjur lidah atau lupa atau belum mengetahui karena baru masuk Islam, kecuali baru masuk Islam itu karena belum mengetahui batalnya sholat, itu boleh. Tapi kalau sudah tahu berbicara dalam sholat batal, tetap berbicara, itu ya tidak boleh. Juga tidak batal karena bersin atau menangis, tersenyum yang sedikit. Bersin tidak batal sholatnya. Menangis yang tidak sangat, maksudnya tidak sampai tubuhnya bergerak, hanya menangis meneteskan air mata, itu tidak batal sholatnya. Dan batal karena lompat atau berjalan cepat dari langkah, ini juga batal sholatnya. Ketika sholat melompat atau berjalan cepat, itu batal sholatnya. Atau menggaruk dengan gerak yang keras,
karena rambutnya mungkin gatal, akhirnya digaruk-garuk dengan keras, itu batal sholatnya. Dan tidak batal jika hanya menggerakkan jari untuk menggaruk atau kerlingan mata. Juga batal karena mengulangi rukun fi'li, perbuatan dengan sengaja. Juga batal karena menyalahi syarat atau rukun sholat. Guru Mu'inuddin berkata, dahulu Guru Ahmad Al-Ghaznawi tinggal dalam gua di Syam, dan ketika aku ziarah padanya, ia hanya tinggal kulit dan tulang sambil duduk di sajadahnya. Sedang di depannya 2 harimau, lalu ia bertanya padaku, dari manakah kedatanganmu? Jawabku, dari Baghdad. Lalu ia berkata, selamat datang dan perbanyaklah melayani orang-orang fakir supaya mulia kedudukanmu. Sedang aku telah 40 tahun tinggal dalam gua ini menjauh dari makhluk, tetapi belum pernah istirahat dari menangis sejak 30 tahun karena takut dari sesuatu. Dan ketika aku bertanya, apakah itu? Jawabnya, sholat, karena saya mengetahui bila kurang dari satu dari syarat maka akan gugur semua amalku. Dan dilemparkan sholat itu di mukaku. Karena itu, wahai hamba yang dhaif, bila Anda dapat terlepas dari tuntutan sholat, maka berarti Anda telah berbuat keuntungan. Bila tidak, berarti habis umur dalam kelalaian dan sia-sia. Dengan demikian, marilah perbaiki sholat kita. Kita belajar sholat yang baik, bagaimana makro-makronya, bagaimana syarat-syarat sholat, bagaimana yang membatalkan sholat, agar sholat kita bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesulitan di dunia ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meninggal dunia, dimudahkan ketika di alam kubur, indah ketika di yaumil hisab, dimudahkan ketika berjalan di atas siratal mustaqim, dimudahkan masuk surga dengan mudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang baik sholatnya, memenuhi fardu-fardu sholatnya, tidak melakukan makruh-makruh dalam sholat, mengetahui batal-batal sholat, sehingga termasuk ahli surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Kalau sudah mengetahui batal-batalnya, sudah mengetahui syarat-syaratnya, sudah mengetahui fardu-fardu makruhnya, tetap melanggar, itu dosa besar. Makanya hati-hati, sungguh hati-hati, sungguh jangan sampai kita termasuk orang yang lalai dalam sholat. Rasulullah SAW melihat seorang sholat yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya, maka ia bersabda, lau mata hadza ala halili mata ala wairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan orang itu mati dalam keadaan
yang sedemikian itu niscaya ia mati tidak menurut agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan hanya bagaikan mematuk dalam sujudnya, bagaikan orang yang lapar makan sebiji atau 2 biji kurma, tidak berguna baginya, tidak memuaskan baginya. Dalam riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapa yang sholat tidak tepat waktunya, lalu tidak sempurna wudhunya, juga tidak sempurna khusyuknya, rukuknya, sujudnya, maka keluar sholat itu hitam gelap sambil berkata, Allah akan mensia-siakan kamu sebagaimana kamu sia-siakan aku. Kemudian bila ia telah dibawa ke tempat yang dikehendaki Allah, maka dilipat bagaikan lipatan pakaian yang tua, lama, kusut, kemudian dilemparkan ke muka orangnya. Dengan demikian, marilah kita sempurnakan wudhu kita, kehusuan sholat kita ketika ruku, ketika sujud, bersungguh-sungguh dengan aturan agama sehingga sholat kita bagus, tidak sia-sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan riwayat Muslim, ya fulan, tidakkah Anda memperbaiki sholatmu? Tidakkah seharusnya seorang yang sholat itu mengerti bagaimana ia harus sholat? Sebab sholat itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Makanya sekali lagi kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, kita sholat dengan sebaik-baiknya, mengikuti aturan agama, bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar, sehingga sholat kita bagus, karena sholat adalah merupakan kepentingan kita sendiri. Dalam riwayat Ad-Darimi yang dibenarkan oleh Ibnu Hajar, ingatlah mati dalam sholatmu, sebab bila seorang ingat akan mati dalam sholat, maka ia pasti akan menyempurnakan sholatnya. Dan sholatlah sebagaimana sholat seorang yang mengira bahwa sholat itu yang terakhir dan mungkin tidak akan dapat sholat lagi. Ini jadi kita dalam melaksanakan sholat, ingatlah kematian. Bila semuanya dalam sholat mengingat kematian, maka sholatnya akan bersungguh-sungguh, tidak terburu-buru, mengikuti aturan agama. Siapa tahu itu sholatnya yang terakhir. Abdullah bin As-Sikhir radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar suara dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat bergemuruh bagaikan suara air mendidih karena menangis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, dadanya bersuara
bergemuruh bagaikan suara air mendidih karena menangis. Semoga dalam sholat kita dapat mencontoh sholat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersungguh-sungguh menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Mu'inuddin As-Safawi menyebutkan dalam tafsir Jawami Uttibian yang benar bahwa khusyuk itu termasuk daripada fardu rukun sholat. Ini karena sangat berhati-hatinya dalam sholat sehingga memasukkan khusyuk dalam sholat termasuk wajib atau rukun sholat. Sufyan As-Tsauri berkata, siapa yang tidak khusyuk rusak sholatnya. Jadi kalau kita dalam sholat tidak khusyuk, maka rusak sholatnya. Dalam sholat memikirkan dunia, memikirkan anak, memikirkan yang lain-lain, itu tidak khusyuk sholatnya. Hanya satu, ketika sholat khusyuk menghadap Allah, yang lebih baik mengerti arti ketika bacaan-bacaan sholat sehingga benar-benar khusyuk dalam sholat kita. Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri berkata, yang menyebabkan khusyuk itu memanjangkan rukuk dan sujud. Jadi yang menyebabkan kita dapat sholat dengan khusyuk itu ketika rukuk dan sujud itu yang panjang, maksudnya tidak terburu-buru. Ketika rukuk berhenti yang panjang, yang lama. Ketika sujud berhenti yang lama. Itu menyebabkan kita bisa khusyuk dalam sholat. Guru Abu Zakaria Al-Ansori berkata, melihat ke tempat sujud itu mendatangkan khusyuk. Jadi ketika sholat yang bagus kita melihat ke tempat sujud itu mendatangkan kekhusyukan dalam sholat kita. Diriwayatkan ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an terkena panah dalam jihad, dan ketika ditarik panahnya tiba-tiba ujung panah lekat dalam anggota daging yang terkena itu, sehingga orang-orang berkata tidak dapat dicabut kecuali jika dibelah anggota itu atau dioperasi. Tetapi orang-orang sayang akan memotong anggota badan Amiril Mukminin. Maka sahabat Sayyidina Ali berkata, jika saya sedang sholat maka keluarkanlah. Dan ketika ia sedang sholat, orang-orang lalu memotong anggota itu dan mengeluarkannya. Sedang Imam Ali radhiyallahu an tidak merasa, sehingga sesudah sholat ia bertanya, mengapa tidak kamu keluarkan? Jawab mereka, sudah kami keluarkan. Maka perhatikan bagaimana khusyuk Imam Ali radhiyallahu an dalam sholat yang benar-benar menghadap kepada Allah. Padahal kami jika digigit nyamuk atau semut saja sudah terganggu sholat kami. Makanya mari kita khusyukkan ketika sholat, bersungguh-sungguh menghadap Allah,
tidak terburu-buru, tidak memikirkan dunia, tidak memikir anak, sehingga sholat kita baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat di dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Hikayat adanya Imam Ali Zainul Abidin bin Al-Husain radhiyallahu an, jika berwudu pucat mukanya, kemudian jika berdiri untuk sholat gemetar badannya, dan ketika ditanya mengapakah sedemikian itu, jawabnya, celaka kamu, tahukah kalian akan berdiri di depan siapakah dan siapakah yang akan aku ajak bicara. Juga pernah terjadi kebakaran di rumahnya sedang ia sujud, sehingga orang-orang menjerit-jerit, hai putra Rasulullah, ada api. Maka ia tidak mengangkat kepalanya. Kemudian setelah ia selesai sholat ditanya, mengapa ketika diperingatkan ada api tidak mengangkat kepalanya? Jawabnya, saya telah lupa karena sibuk memikirkan api neraka yang lebih besar. Perhatikan wahai orang yang sedang lalai di dalam sholatnya, di depan siapakah Anda berdiri, dan dengan siapakah Anda berkata-kata. Hendaknya Anda merasa malu berbicara kepada Allah dengan hati yang lalai dan pikiran yang sibuk dengan dunia serta syahwat yang keji. Tidak Anda mengerti bahwa Allah mengetahui rahasiamu dan melihat ke dalam hatimu, sedangkan Allah hanya menerima sholatmu menurut kadar khusyuk dan perasaan tawadukmu kepadanya. Karena itu hendaknya Anda melakukan sholat itu seakan-akan melihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika tidak dapat melihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa Allah melihat kamu. Maka apabila hatimu tidak dapat khusyuk dengan apa yang tersebut di atas, demikian pula anggota badanmu tidak dapat tenang disebabkan karena dangkalnya makrifatmu terhadap keagungan Allah. Maka umpamakan Anda seorang soleh yang terkemuka dari keluargamu, seakan-akan ia memperhatikan sholatmu, kemungkinan dengan itu khusyuk hatimu dan tenang anggota badanmu. Kemudian kembalilah memperingatkan kepada dirimu dan berkata, apakah tidak malu dari Allah yang menjadikan dan melihat serta mengetahui suara hatimu? Apakah ia kau anggap lebih rendah dari seorang hamba yang tidak dapat memberi atau menolak sesuatu daripadamu? Alangkah bodoh dan sesatmu dalam memerangi hawa nafsumu. Karena itu berusahalah untuk khusyukmu dalam sholat, karena Rasulullah SAW telah menerangkan tidak akan diterima sholat seseorang kecuali hanya khusyuknya. Adapun yang telah kamu kerjakan dengan kelalaian itu, meskipun hukum lahirnya sudah sah, maka ia tetap berhajat kepada istighfar, sebab ia lebih dekat kepada hukuman. Dengan demikian kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam. Marilah kita belajar
bagaimana sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sholat yang khusyuk. Jangan terburu-buru, karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita beranggapan bahwa Allah jauh, padahal Allah dekat. Kita menghadap Allah hendaknya dengan bersungguh-sungguh khusyuk, sehingga sholat kita baik, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ismail Al-Mukri berkata dalam sajaknya, yang artinya, Anda sholat tanpa hati, yang mana sholat yang seperti itu lebih layak mendapat hukuman. Anda terus menyelesaikan tanpa mengetahui, bertambah hati-hati serokaat demi rokaat. Celaka benar, Anda tahu siapakah yang Anda ajak bicara dengan acuh tak acuh itu, dan di hadapan siapakah Anda tunduk tanpa khusyuk. Anda berkata, kepadamu aku menyembah, sambil menoleh kepada lainnya, padahal tidak ada kepentingan. Padahal sekiranya orang yang bicara dengan Anda itu menolehkan matanya pada orang lain, pasti Anda marah dan sangat cemburu. Tidakkah Anda malu dari Allah yang memiliki segala kerajaan jika Ia melihat Anda berpaling? Wahai orang yang tidak sopan, Tuhanku, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang Allah beri petunjuk. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang Allah beri petunjuk, dan pimpinlah kami menuju kepada kebenaran di dalam jalan yang lurus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah tadi pengajian tentang kekhusyuan dalam sholat, tentang batal-batalnya ketika sholat, batal-batalnya sholat, tentang makruh-makruh dalam sholat, sehingga kita dapat mengetahui apa yang bagus kita lakukan ketika sholat, apa yang harus kita tinggalkan ketika sholat. Semoga sholat kita menjadi bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan kita di dunia, dimudahkan ketika kita diambil nyawa, di dalam kubur indah, ditemani oleh sholat kita. Ketika dihisab, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berjalan di atas siratal mustaqim, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang sholatnya jelek, tidak khusyuk, tidak memenuhi aturan-aturan agama,
sehingga di dunia tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicabut nyawa, kesulitan, merasa haus, merasa lapar yang sangat. Ketika di dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di yaumil hisab terlalu banyak dosa sehingga kesulitan ketika berjalan di atas sirat dan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga sholat kita bagus, khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya cukup sekian saja. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha li wajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.